Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Pemakaman satu pasien positif corona di kota Jayapura dilakukan dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia. Kontak dengan pasien positif di Mimika, 2 warga di Kabupaten Merauke dinyatakan positif COVID-19. Hilang selama 3 hari jasad teknisi kapal pengangkut BBM akhirnya ditemukan di Sungai Maro, Merauke. Beginilah proses pemakaman pasien positif corona yang meninggal dunia. Proses pemakaman hanya dihadiri oleh tim medis yang terlihat menggunakan alat pelindung diri. Bahkan peti jenazah yang akan dimasukkan ke dalam liang lahat diangkat oleh mesin ekskavator. Ini dilakukan agar tidak terjadi kontak dengan tenaga medis. Prosedur pemakaman ini terpaksa dilakukan oleh tim dokter dan tenaga medis Satgas COVID-19 Papua guna menghindari adanya penularan virus. Diketahui pasien meninggal ini tinggal di kawasan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura. Dari riwayat rumah sakit, ia masuk rumah sakit sejak tanggal 1 April dan meninggal pada Minggu. Pasien ini sempat melakukan kontak dengan saudaranya yang telah diisolasi karena positif corona di Kabupaten Merauke. Sementara itu, untuk memutus penyebaran COVID-19 di Papua, Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, Willem Manderi, menghimbau agar masyarakat terus mematuhi social distancing. Masyarakat untuk melaksanakan tindakan physical distancing di lingkungan perkantoran, area kerja, fasilitas umum, baik juga itu di kendaraan umum, ya, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat keramaian lainnya. Yang berikut adalah melaksanakan disinfektan di gedung perkantoran, tempat ibadah, dan perumahan. Ya, harus selalu melakukan itu sehingga ini upaya untuk mencegah penyebaran virus ini. Dan yang berikut adalah melaksanakan kegiatan operasional berkaitan dengan sekretariat pos komando di berbagai daerah seperti itu, sehingga kita bisa mendapat informasi lebih akurat, lebih baik, sehingga ini menjadi dasar untuk pertimbangan selanjutnya untuk pemerintah daerah. Saya kira itu himbauan kami selaku Ketua Harian Satgas Provinsi Papua untuk semua daerah di Provinsi Papua. Satgas COVID-19 Papua terus melakukan pemantauan atas penerapan jam malam yang dilakukan sesuai instruksi gubernur, di mana warga Papua hanya dapat beraktivitas hingga pukul 18.00. Data terakhir penyebaran virus corona di Papua, pasien positif berjumlah 18 orang, sembuh 4 orang, dan meninggal dunia 2 orang. Sisanya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit rujukan pemerintah daerah. Dari Jayapura, Papua, Rianto Nai dan Afid Indarto melaporkan. Tetap dia, jangan positif 2 terus PDP jadi 6, tidak. Dari 4 PDP, 2 positif. Yang PDP-nya sekarang sudah 0. Status Kabupaten Merauke kembali merah menyusul adanya 2 pasien positif corona. Kedua pasien ini adalah suami istri dengan riwayat dari Timika dan Jayapura, mengikuti acara pemakaman saudaranya yang ternyata positif corona. Bahwa dari 4 PDP yang kita rawat,
2 diantaranya hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif COVID-19. Ya. 2 pasien ini yang seperti Bapak Ibu sudah saya sampaikan beberapa hari lalu, ya, adalah sepasang suami istri, ya, dengan riwayat perjalanan dari Timika. Ya. Di Timika mengikuti pemakaman keluarga. Yang meninggal, ya, dan teridentifikasi mengikuti kegiatan yang di Lembang. Dari Timika ke Jayapura, menginap 1 hari di Jayapura di rumah keluarga di Waena. Kemudian tanggal 24 naik klien kembali ke Merauke. Sehingga sekalian kami informasikan melalui teman-teman dari media untuk menginformasikan ke masyarakat untuk orang-orang yang mungkin merasa kontak dengan pasien 13 dan 14 untuk bisa melaporkan diri ke sarana pelayanan kesehatan terdekat untuk kita pantau. Ya. Ada juga yang sudah terpantau kita, ya. Terutama misalnya untuk yang bersama dengan kedua PDP tersebut naik pesawat lain dari Jayapura ke Merauke pada tanggal 24 itu sudah ada di daftar kami untuk kami pantau. Kami istri 55 istri dan 65 laki suaminya. Ya, laki-laki. Ya. Dok, Adanya 2 positif pasien corona di Merauke ini membuat tim Satgas COVID-19 Merauke melakukan pelacakan siapa saja yang sudah kontak dengan kedua pasien. Tim Satgas COVID-19 menghimbau warga yang telah melakukan kontak agar menghubungi Satgas dan dilakukan pemeriksaan tes cepat COVID-19. OTG itu muncul di dalam revisi. Sementara itu 2 pasien positif COVID-19 yang telah menjalani masa karantina dan telah sembuh akhirnya diperbolehkan pulang oleh tim dokter RSUD Merauke. Keluarga kedua pasien positif yang dinyatakan sembuh pagi hari sudah menunggu di areal Rumah Sakit Umum Merauke. Sayangnya kedua pasien meninggalkan RSUD Merauke dengan menghindar dari kamera wartawan. Ketua Tim Dokter Penanganan Pasien COVID-19, Dr. Hendra Sihombing, mengatakan kedua pasien ini telah dirawat sejak 13 Maret dan dilakukan pemeriksaan 2 kali sehingga layak dinyatakan sembuh. dari pasien-pasien yang telah dinyatakan sembuh dari positif menjadi negatif dan itu dipulangkan, ternyata 14% dia bisa menjadi positif kembali. Oh gitu. Nah, itu yang kita jaga, ya. Apa yang terjadi di situ? Apakah itu terjadi infeksi baru, reinfeksi, ataupun reaktivasi? Artinya sisa kuman yang ada tinggal di badannya, lalu dia imunitasnya menurun lagi, lalu kuman bereplikasi lagi, dan dia bisa menyerang lagi orang tersebut. Itu yang kita jaga. Jadi kepada pasien yang kita nyatakan sembuh, tetap mengisolasi diri dulu selama 14 hari. Tetap social distance dengan keluarga, tetap gunakan masker, tetap makan makanan yang bergizi, ya, tidak mengunjungi ataupun dikunjungi dulu oleh keluarga ataupun tetangga ataupun siapapun. Tolong bikin bagus semua, jangan ada gerakan tambahan. Tetapi tetap kan masih dalam pantauan medis? Yes, itu tetap masih dalam pemantauan kita. Hingga Minggu data pasien positif corona di Merauke menjadi 2 orang, sembuh 2 orang, PDP 2 orang, dan orang dalam pemantauan sebanyak 944 orang. Pemerintah daerah Merauke terus menghimbau agar warga menerapkan pola hidup sehat dan tetap berada di rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tete, nenek, om, kakak, adik, orang yang lain. Virus corona tidak berbahaya. Dengan menggunakan pengeras suara, aparat Brimob Polda Papua Barat terus menghimbau kepada warga masyarakat di Manokwari agar tidak keluar rumah dan tetap melakukan pola hidup sehat. Himbauan ini dilakukan di jalan raya maupun di dalam pemukiman warga. Tak hanya itu, Polda Papua Barat juga sengaja melakukan himbauan dengan menggunakan bahasa asli daerah Manokwari agar masyarakat cepat paham.
Nomi nani haragidi hok mani to adan kreativo. Panggil yang berok. Virus COVID-19 corona ini yang berkontak tinggal di rumah. Formal Dewandi. Dorong aja ngobor rumah, ngobano. Selain himbauan maklumat Kapolri, juga turut dibacakan oleh aparat sehingga dapat dipahami oleh masyarakat luas. Berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Manokwari, itu kita lakukan dengan beberapa bahasa daerah. Jadi beberapa bahasa daerah seperti bahasa Fak-Fak, kemudian bahasa Biak, bahasa Wasior, kemudian bahasa Serui, Saireri, kemudian bahasa daerah dari kelompok Nusantara yang ada di Papua seperti bahasa Jawa, bahasa Bugis, sama bahasa Ambon, Maluku. Polda Papua Barat terus melakukan penyemprotan cairan disinfektan di setiap ruas jalan utama Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi Musahidin melaporkan.